Ini permasalahannya hari muncul. Tadi disampaikan oligarki politik sulit mengirim kritik yang salah. Orang tidak mau dikritik. Atau kritiknya versi Bung Rocky yang kemudian menggelegar terus. Dan ada orang yang sakit hati. Baca biasa saja. Saya pernah dikritik beliau. Saya tulis, menurut saya Bung Rocky itu kritikus politik terbaik abad ini. Karena apa? Ya begitulah caranya Rocky. Ada yang jenis ini, ada yang ilmuwan, ada yang lebih kalem. Ya sudah, itulah menurut saya. Kita dengar. Apa yang dengar dari beliau karakternya memang begitu. Ini menurut saya asik-asik aja. Nggak perlu baper. Maka kemudian kita dari permasalahan ini coba kita dorong. Kita merangkul, mendengarkan semua dengan membuka ruang lebih banyak dialog. Kalau anak sekarang bilang pendek, dan pendeknya mesti jauh, agar kemudian kita bisa mengerti lebih banyak hal gitu. Dialog itu sangat sangat. Dan tadi saya katakan mana yang harus mendapatkan afirmasi, dan kemudian dengan teknologi ternyata sebenarnya kita bisa membuat seperti government super apps. Karena teknologi itu yang akan dibutuhkan oleh anak-anak muda. Kalau langsung lapor, langsung kritik nanti dimarahin, mereka takut mendapatkan persoalan. Bahkan para komika juga begitu. Maka kemana? Dengan alat. Akhirnya mereka lebih bisa menjalankan ini. Lanjut. Saya kira sudah masuk yang terakhir. Maka kemudian saya ambil satu contoh saja. Kesenjangan kota, desa, ada dana desa, kemudian ada permintaan dana kelurahan, kok nggak ada? Ya kelurahannya ditunjuk. Maka kemudian kota, saya kira kepala kota pasti akan bisa masuk ke bawah. Karena RT dulu diurus kepala kota, saya melihat praktek di sini bagus banget. Ya. Kita sampaikan bagaimana kemudian desa tidak dikotakan. Desa biar menjadi desa. Ini salah satu contoh aja. Dan kemudian dia berkembang karena SDM diperbaiki. Ketika kemudian akses pendidikan sulit, kemudian kemiskinan juga menjadi kendala untuk mereka bisa mendapatkan akses pendidikan bagus. Setelah pengalaman saya sendiri. Maka keluarga miskin yang hari ini ada, ada kategori mungkin desil 1, desil 2, yang negara harus mengambil alih untuk memberikan bantuan terus menerus. Tapi saya kira yang libur, terus kemudian mereka punya kemampuan anak-anak yang hebat dari keluarganya, kita kasih akses pendidikan. Saya bayangkan kalau satu keluarga miskin atau satu sarjana yang kita berikan akses pendidikan yang dijamin oleh negara, rasanya dia akan berubah nasib keluarganya. Saya punya pengalaman sedikit Bapak Ibu. Kenapa ya kemudian kita kasih terus mereka miskin? Ketemulah satu keluarga dan mereka menyampaikan, Ibu problemnya apa? Saya mau sekolahkan anak saya. Menyekolahkan anak saya itu sulit Pak. Kami nggak punya biaya. Kita kasih beasiswa gimana? Kami nggak bisa transportasi. Sekolah virtual bagaimana? Ya kita butuh waktu untuk belajar, untuk punya alat, untuk ya membeli dan sebagainya. Pinginnya sekolah yang seperti apa? SMK, SMK-nya anak-anak SMK. Pak, saya maunya SMK. Apa SMK? Biar cepat kerja. Inspirasi yang muncul dari masyarakat ini kemudian saya pikir, oke, kita membuat SMK hanya untuk keluarga miskin. Kita jamin seluruhnya boarding school, dan ternyata investasi 3 tahun ini hasilnya luar biasa. Tahun keempat mereka sudah bekerja dan mereka selesaikan hutang keluarganya, dia selesaikan urusan rumah tangga di keluarganya, dan saya terharu. Ibu saya sekarang nggak boleh kerja, dia harus istirahat di rumah. Gantian saya bekerja. Sebuah nilai yang dipekerti menurut saya hebat sekali diberikan oleh siapa. Dan dari desa mereka bisa mengakses pendidikan, dia kembali ke desa, kemudian dia membangun dengan segala kearifannya, dan inilah yang kemudian bisa mendorong anak-anak kita bisa punya suatu yang